Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Diduga akibat kelelahan sejumlah petugas KPPS meninggal dunia usai penghitungan suara selesai. Usai peristiwa tersebut, petugas kesehatan diterjunkan untuk memeriksa kesehatan petugas KPPS lainnya. Suasana duka menyelimuti kediaman Satriawan, warga Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Pria 44 tahun yang merupakan petugas KPPS ini meninggal dunia usai melakukan penghitungan surat suara sesi pertama di TPS 86 Perum Tamanuri. Diduga pria berusia 40 tahun ini meninggal karena kelelahan. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, pria dengan 2 anak tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sedang beristirahat depan TPS. Sebelum menjadi petugas KPPS, korban sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Korban juga tidak memiliki riwayat penyakit yang berisiko tinggi. Mungkin kalau perkiraan saya itu dia kayak masuk angin ya Pak. Kalau kayak angin duduk apa gimana nggak tahu juga ya, soalnya kita sebagai teman kayaknya riwayatannya dia juga sehat-sehat aja. Apa mungkin dia, soalnya kalau dibilang capek ya kurang tidur ya kurang tidur, soalnya tahu sendiri kita sebagai kebetulan ketua dan anggota KPPS menjalankan tugas negara ini, saya semampu kita juga supaya pemilu ini lancar. Usai peristiwa tersebut, petugas kesehatan dari Puskesmas Pasar Kemis diterjunkan untuk memeriksa kesehatan 9 anggota KPPS yang bertugas di TPS 86. Meninggalnya petugas PPS juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. 2 petugas PPS dan KPPS di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak meninggal dunia saat proses penghitungan suara berlangsung hingga dini hari. Korban bernama Arman Rahmansyah, berusia 38 tahun, yang merupakan anggota KPPS di TPS 01 Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik. Sedangkan korban lainnya bernama Fuad Holik, berusia 43 tahun, yang bertugas sebagai Sekretaris Keuangan PPS Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageng. Menurut rekan korban, sebelumnya korban Arman sempat mengeluh sakit di bagian dada saat proses penghitungan suara pada Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu 2 jam kemudian korban pingsan dan tak sadarkan diri. Kedua korban sempat dilarikan ke puskesmas setempat, namun nyawanya tidak tertolong. Nggak tahu mungkin di jalan atau pas di rumah sakit langsung meninggal. Diduga kelelahan Pak atau seperti apa? Itu sementara waktu kita tanya ke dokter katanya memang ada faktor kelelahan juga. Karena sebelum hari itu kita banyak kegiatan sih, PPS terutama banyak ada begadang untuk mengatur logistik surat suara, kotak suara, dia ikut gitu. Rekapitulasi suara di TPS 01 Desa Cipondok pun terpaksa ditunda dan dilanjutkan kembali Kamis hari ini. Dari Tangerang, Banten dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Kusnaidi, Deden Ahdani, TVN mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kisah meninggalnya petugas PPS di Tasikmalaya, kami sudah bergabung bersama dengan Ketua KPPS 01 Cipondok, ada Pak Aris Kadiana. Selamat siang, Pak Aris. Selamat siang, Mbak Pena dan Mbak Ana. Oke, Pak Aris mungkin bisa ceritakan kronologis kejadiannya sebelumnya ini sempat terjadi apa Pak di KPPS 01 Cipondok? Untuk kronologisnya sebenarnya dari mulai pagi itu berjalan normal sampai selesai pemungutan suara, kemudian dimulai dengan penghitungan suara. Kemudian di pukul 21, kurang lebih 21.00 yang almarhum mengeluhkan ada nyeri di dada dan sakit perut itu. Kemudian setelah itu sempat dihentikan juga oleh saya sebagai penanggung jawab di sana untuk tidak mengikuti kegiatan selanjutnya. Tapi almarhum menyampaikan bahwa ini katanya hanya nyeri biasa, bukan hal yang besar. Nah, kemudian setelah itu saya kira pukul 23.30 dan itu setelah kegiatan penghitungan suara selesai. Kemudian kami istirahat, menikmati santapan malam pada saat malam tadi. Almarhum
sempat keluar dari ruangan, yang lain ada dalam, almarhum ada keluar ruangan. Kemudian setelah itu ada penduduk yang menyampaikan, ya tetangga dari tempat TPS kami berada, memberitahu kepada kami bahwa almarhum katanya pingsan gitu. Nah, kemudian kami bergegas ke rumah penduduk tersebut dan ternyata almarhum sudah terbaring di tempat tidur, tapi pada waktu itu masih ada, gitu ya, masih kelihatan bernapas ya, bernyawa seperti itu. Pak Aris. Kemudian setelah itu kami membawa ke rumah sakit, tidak lama setelah diberitahu kami membawa ke puskesmas terdekat. Itu mungkin kronologis. Oke. Tentunya kami turut berduka cita Pak Aris, tapi kami ingin tahu untuk proses perekrutan sendiri seperti apa Pak di sana? Apakah kemudian diperiksa juga penyakit-penyakit ataupun komorbid yang diderita oleh petugas? Ya, untuk proses perekrutan itu seperti biasanya yang tertentu pada peraturan KPU, ada perekrutan, administrasi termasuk kesehatan, aktivitas kesehatan, dan ada screening kesehatan juga pada waktu itu. Gitu. Oke, untuk korban sendiri seperti apa Pak mengenai hasil perekrutan tersebut? Apakah memang sudah ada ditemukan juga ada penyakit bawaan dari korban ini? Ya, untuk hasilnya mungkin saya pribadi tidak begitu tahu apakah almarhum itu ada punya penyakit bawaan dan sebagainya. Ya karena selama ini almarhum tidak pernah mengeluh, karena kami ketika mau perekrutan itu kepada teman-teman yang mau mengikuti tes perekrutan, kami juga sempat ngobrol, berbincang diskusi. Mungkin di salah satu teman-teman ada yang punya penyakit dan sebagainya, ya tidak disampaikan oleh almarhum seperti itu. Jadi kami menganggap bahwa ya almarhum selama ini sehat gitu, karena tidak pernah mengeluh sama sekali kepada kami. Baik, Pak Aris, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Ketua KPPS 01 Cipondok. Selamat siang Pak Aris. Dan pemirsa, breaking news, Presiden Pilihan Rakyat masih akan kembali bersama dengan Mas Hanta Yuda tentunya. Tetaplah bersama kami.